Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika. Pada chapter 15 atau video ke-15, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada OSN Fisika pada gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Seseorang berdiri di atas jurang vertikal ketinggian H di atas danau. Dia ingin meloncat ke danau, tetapi ia melihat batu pada permukaan danau dengan jarak tepi batu sejauh S dari tepi danau. Ia berusaha ingin melompat melewati batu tersebut agar ia tidak cedera saat tiba di danau. Orang tersebut mula-mula diam, dan kemudian memulai berlari dari jarak D dari tepi jurang dengan percepatan AX-nya sama dengan BT. Percepatan gravitasi bumi adalah G. Tentukan nilai S atau jarak agar orang tersebut berhasil tepat mendarat pada tepi batu terjauh, pada tepi ujung batu yang paling jauh, pada tepi yang sebelah kanan ya boleh, Inilah ilustrasi gambar yang diberikan. Berlari, mula-mula diam, kemudian beralih pada jarak D, ketinggian jurangnya adalah H. Ini adalah batu, ini yang akan diambil sebagai tumpuan jatuhnya orang tersebut, Maka dengan demikian kita bahas, AX sama dengan BT atau percepatan horizontal terhadap sumbu X, G sama dengan percepatan gravitasi, S adalah jarak danau sampai dengan batu, yang ini, Ini adalah S-nya yang seluruhnya. Maka dengan demikian, mula-mula orang itu berdiri di tepi jurang dalam keadaan diam, Maka V0X sama dengan 0, X0 sama dengan 0. X-nya di sini, sama dengan D. Percepatannya adalah BT pada searah sumbu X, Maka dengan demikian, berapakah jarak yang dipenuhi oleh orang tersebut supaya tepat mendarat pada titik terjauh dari keadaan batu, pada ujung batu sebelah kanan ya boleh, atau sebelah kiri ya boleh, sebelah kanan, Kita buat sebelah kanan, Maka dengan demikian, kecepatan orang tersebut yang diketahui AX-nya tadi. Maka kalau kecepatan yang dicari diintegral, Maka dengan demikian Vx-nya sama dengan V0x ditambah integral AX dt-nya, AX-nya sama dengan BT, V0x-nya sama dengan 0, maka tinggal integral AX dt. Maka dengan demikian integral dari BT dikalikan dt, maka sama saja setengah B dikalikan dengan T kuadrat. Ini pangkat 1, menjadi pangkat 2, maka setengahnya, kebalikannya menjadi setengah BT dikuadratkan. Ini adalah kecepatan orang tersebut, pada waktu dia mulai bergerak. Maka dengan demikian persamaan posisinya berasal dari persamaan kecepatan terhadap waktunya. Maka dengan demikian, karena V0x sama dengan 0, maka X sama dengan integral Vx dt, kan itu. Diintegral lagi, Kalau V integral A, kalau X integral V-nya. Maka dengan demikian, setengah B, karena ini tetap, maka dikeluarkan, maka yang ada integral T dikuadratkan. Maka ini tambah 1/3, kebalikannya adalah 1/3. Maka dengan demikian, 1/3 dikalikan setengah 1/6,
maka B-nya tetap, T-nya menjadi pangkat 3. Jadi mulai dia bergerak sampai ke tepi jurang sejauh D, ya, jaraknya sebesar 1/6 BT pangkat 3. Waktunya belum ditentukan, maka dengan demikian T1 adalah waktu yang diperlukan untuk meninggalkan tepi jurang sebelum melayang, ya. Ini sebelum melayang, melompat, melayang belum. Ini belum melayang namanya. Maka dengan demikian, ya, T pangkat 3, ya. Ini dikalikan, ya. 6D dibagi B, ya. Maka T1 pangkat 3 sama dengan 6D dibagi dengan B. Sehingga T1-nya sama dengan 6D dibagi dengan B pangkat 1/3. Ya. Itu yang diinginkan, ya. Jadi ini waktu yang diperlukan dari mulai D, ya, sampai ke tepi jurang itu jaraknya adalah 1/6 BT pangkat 3, maka T-nya adalah 6D per B pangkat 1/3. Maka dengan demikian kecepatan mendatarnya adalah apa tadi? Vx-nya tadi, ya, ini, ya. Vx, ya, sama dengan setengah BT1 dikuadratkan. Kalau ini T1 maka ini menjadi T1. Ini pada waktu mau meninggalkan tepi jurang, berarti sebelum melayang, maka Vx-nya itu sama dengan setengah BT1 dikuadratkan, maka setengah B dimasukkan T1-nya, ya. Maka 6D dibagi B pangkat 1/3 dikuadratkan. Maka dengan demikian, ini B kuadrat, ini B masih ada 1/B, maka menjadi Vx-nya adalah, ya, dimasukkan dulu boleh, ya. Oh, ini dimasukkan dulu, maka menjadi setengah B, ya, dikalikan dengan 6D dibagi B pangkat 2/3, ya. Maka dengan demikian inilah kecepatan saat meninggalkan jurang, ya, tepi jurang, ya. Itu yang diinginkan. Sekarang kita lihat ketika di udara orang itu bergerak dengan percepatan A sara sumbu Y yang dipengaruhi gravitasinya tapi bertanda negatif karena berlawanan, dia mau mempertahankan diri melayang di udara, ya. Sehingga persamaan posisinya Y, ya, hanya tadi sudah ada, maka Y adalah batunya sama dengan 0 untuk tempat bertumpunya jatuh ke batu, ya. Maka Y-nya sama dengan 0, kita tulis dulu Y sama dengan H, ya. Ketinggian H di tepi jurang dikurangi setengah GT dikuadratkan. Maka dengan demikian untuk sampai di dasar danau maka Y-nya sama dengan 0. Kemudian T-nya itu sama dengan T2. Pada waktu saat meninggalkan tepi jurang adalah T1, maka sekarang melayang di udara sampai ke dasar batu tadi menjadi T2. Maka dengan demikian 0 itu sama dengan H dikurangi setengah GT2 dikuadratkan. Maka menjadi setengah GT dikuadratkan, sehingga T2-nya sama dengan akar dari 2H dibagi dengan G. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah T2 sama dengan akar 2H dibagi dengan G. Kita lanjutkan. Jarak horizontal yang ditempuh orang relatif terhadap tepi jurang adalah, tadi sudah ada, ya, bahwa Xt sama dengan V X1 dikalikan T. Maka Vx-nya, ya, pada waktu T1 tadi menemukan Vx sama dengan setengah B dikalikan 6D dibagi dengan B pangkat 2/3. Maka dengan demikian, ya, Xt-nya, ya, dimasukkan ini tadi. Ini sudah dimasukkan, ya. Sudah dimasukkan, maka Xt-nya ini adalah Vx1 sama dengan Vx pada waktu T1 sama dengan T, ya. Jadi Vx1 itu sama dengan Vx pada waktu sama dengan T1 sama dengan T, ini hasilnya, ya. Maka dimasukkan Vx-nya. Vx-nya adalah ini, setengah B, ya, 6D dibagi B pangkat 2/3 dikalikan dengan T di sini, ya.
Maka dengan demikian, supaya orang tersebut tepat jatuh di tepi batu, harus sama dengan T2 kan itu ya. Ini harus sama dengan T2. Maka dengan demikian ya, X pada waktu T2 ya, yang ini ya, supaya persis jatuh di atas pinggir batu adalah setengah B dikalikan dengan 6D dibagi B pangkat 2/3 dikalikan dengan T2. T2-nya adalah akar dari 2H dibagi dengan G. Dimasukkan ya. Maka sama saja X pada waktu T2 atau S-nya ya, jarak mendatarnya adalah dikalikan dengan T2. Maka dengan demikian yang ini ya, hasilnya ini dikalikan dengan 2H per G dipangkatkan setengah ya. Maka seluruhnya jarak mendatar sampai tepi batu ya, pada titik terjauh dari tepi batu tadi adalah setengah B ya, dikalikan dengan 6D dibagi B pangkat 2/3, kemudian dikalikan dengan 2H dibagi dengan G dipangkatkan setengah. Inilah keseluruhan pada soal nomor 1. Jadi supaya tepat jatuh pada ujung batu ya, tepat di situ, sehingga untuk menghindari cedera orang tersebut maka harus menempuh jarak setengah B dikalikan 6D bagi B 2/3 pangkat 2/3 dikalikan dengan 2H per G dipangkatkan setengah. Itulah pada soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Nah, itu yang diinginkan. Nah, seorang anak berjalan sepanjang jalan ke timur dan ke barat, dan grafik perpindahan itu dari rumahnya ditunjukkan pada gambar. Tentukan ya. Ini gambarnya, tentukan kecepatan rata-rata anak itu setelah bergerak 19 menit di sini ya. Setelah 19 menit ini yang ditunjukkan ya. Kemudian kecepatan rata-rata anak itu untuk interval waktu dari 7 ya. Dari 7 ya. 5, ini 10, ini maka ini 9, maka ini 6 ya. Ini 7 ya, dari 7 berarti pada titik B ya. Sampai 14 detik. Ya, mana 14 ini? Ini 14-nya ya. Kecepatan sesaat anak itu di titik A, B, C ya. Kemudian yang D, kapan benda bergerak ke barat. Kita bahas bersama-sama. Perhatikan grafiknya, V pada waktu 19 menit ya. Maka dengan demikian X pada waktu 19 menit adalah 0 di sini. 0 kan itu ya. Maka dengan demikian ya, V-nya juga 0 kan itu. Ini 0 ya, X-nya 0. 0 dibagi 19 juga 0. Maka menjadi pada waktu 19 detik V-nya sama dengan 0. Karena jaraknya 0 gitu ya. Bisa dipahami ya dari grafik ini. Nah, gitu. Kemudian yang B, interval dari 7 sampai 14 di sini. B sampai 14 ya. Ini percepatan, ini kecepatan tetap, ini percepatan tetap. Maka dengan demikian dari X14 ya, dikurangi X7. X7-nya kenapa? Walaupun di sini X7 tetapi jarak yang ditempuh tetap 40 meter. Maka dikatakan kecepatannya tetap pada di antara 6 sampai 9 itu jaraknya adalah 40 meter ya. Maka dengan demikian X14 dikurangi X7 dibagi T14 dikurangi 7. Maka dengan demikian ini negatif 24 ya pada 14. Kalau pada 13 itu adalah pada 20-nya ya. Maka negatif 24 dikurangi 40 di sini ya. Karena jaraknya sama dari 6 sampai 9. Kebetulan yang dipakai 7-nya, maka sama negatif 40. 14 dikurangi 9. Maka dengan demikian 64/5 ya, meter per menit. Nah, itu.
Jadi kecepatan rata-ratanya adalah negatif 64/5 meter per menit. Ini dikatakan kecepatannya dikatakan diperlambat kan itu. Ya, percepatannya diperlambat ya. Itulah yang diinginkan pada soal B. Sekarang pada soal C. V berapa pada titik A, B, C? A-nya dilihat sini. Ya. Ini adalah berapa? 3. Ya. Ini berapa? 20. B. Ya. B-nya itu pada waktu B adalah jaraknya tetap. Jadi di antara 6 sampai 7 waktunya bertambah tapi jaraknya tetap. Maka dengan demikian VA-nya adalah XA. Nah, maka di sini kalau mau diambil seluruhnya karena terjadi gerak lurus berubah beraturan, maka diambil adalah XA-nya adalah 40. Karena sama, titik A sama dengan titik pada waktu 6, ya. Maka 40 dibagi 6 sama dengan meter per menit, ya. Jadi pada titik A juga demikian, ya. Titik A mamanya kita ambil pada titik A itu adalah 20/3. Ya. Sama saja ini dibagi 3, ya. Ini dibagi 2, 20 dibagi 2 3. 20/3 atau 40. Jadi kalau mau ngambil titik A juga boleh. Ketemunya 20/3. Kalau ngambil pada titik 40 di sini adalah 40/6. Artinya percepatannya sama kan itu. Ya. Maka pada B 0 karena jaraknya sama. Dari 6 sampai 7 jaraknya sama, waktunya bertambah. Maka ini 40 dibagi 6 juga 0, dibagi 7 ya. Dibagi 7 juga 0, dibagi 8 juga 0, dibagi 9 juga 0. Dan itu. Kemudian pada waktu VC sama dengan V rata-ratanya sama dengan negatif 64 dibagi 5 per menit. Meter per menit. Ya. Dari titik C di sini memiliki percepatan yang sama. Kan itu. Kalau memiliki percepatan yang sama, rata-ratanya adalah pada B. Ya kalau mau dihitung juga boleh dari titik C langsung ya. Ini adalah berapa ini 20, maka ini dihitung saja di sini ya interval datanya. Maka dengan demikian akan ketemu sama ya. Akan ketemu sama negatif 64 dibagi 65 per menit ya. Sekarang yang D, benda akan bergerak ke barat pada interval 7 sampai 14 menit ini ya. 7 sampai 14 menit ya. Maka dengan demikian benda mulai bergerak ke arah barat. Jadi itulah pada soal nomor 2. Ingat di sini C dan A memiliki percepatan masing-masing sama. Maka boleh pakai A, boleh pakai C, boleh mulai dari B, dari 7 ya, dari 7 ke 14. Boleh. Maka kita ambil B-nya, maka dari C dengan B ya pada VC di titik B pada soal B sama pada waktu soal di C. Itulah yang diinginkan ya. Tinggal kita memakai angka-angka yang dipakai pada grafik tersebut. Jadi itulah keseluruhan yang dapat dibahas pada pertemuan kali ini. Semoga kita menemukan kesimpulan-kesimpulan cara menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak satu dimensi dengan baik ya. Selalu semangat belajar karena fisika akan lebih asik dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.